Pasar digital terungkap dengan beberapa penjualan pertamanya, kepercayaan diri Anya semakin berkembang. Situs web menjadi fokus utamanya, sebuah entitas hidup yang ia rawat setiap hari. Ia mempelajari ritme kehadiran daringnya, merespons pesan dengan cepat, memperbarui galerinya dengan karya-karya baru, dan berinteraksi dengan komunitas yang mulai terbentuk di sekitar karyanya. Kolom komentar di blognya, yang dengan ragu ia mulai bagikan sekilas proses kreatifnya, menjadi ruang diskusi yang ramai. Orang-orang memuji keberaniannya, berbagi perjuangan artistik mereka sendiri, dan memberikan kata-kata penyemangat. Umpan balik yang berkelanjutan ini, baik positif maupun konstruktif, sangat berharga. Suatu sore, seorang pelanggan menghubungi melalui formulir kontak untuk menyampaikan keluhan. Sebuah cetakan kecil tiba dengan sedikit kerusakan saat pengiriman. Perut Anya mulas. Insting awalnya adalah panik, tetapi kemudian ia teringat nasihat Maya tentang layanan pelanggan yang proaktif. Ia baru saja mengintegrasikan fitur obrolan langsung, berharap fitur itu akan membuat situsnya terasa lebih personal. Menarik napas dalam-dalam, Anya memulai obrolan. Dalam beberapa menit, ia bertukar pesan langsung dengan pelanggan. Ia meminta maaf sebesar-besarnya, menawarkan pengembalian dana penuh dan cetakan pengganti, tanpa pertanyaan. Pelanggan itu, yang terkejut dengan respons cepat dan personal, merasa lebih tenang. Terima kasih, Anya, tulis mereka. Layanannya sungguh luar biasa. Saya pasti akan membeli dari Anda lagi. Anya bersandar, rasa kemenangan yang tenang menyelimutinya. Situs web itu tidak hanya menjual, tetapi juga membangun hubungan, memecahkan masalah secara langsung, menunjukkan komitmennya terhadap keahliannya dan pelanggannya. Namun, laju tanpa henti dalam mengelola kehadiran daringnya yang terus berkembang mulai terasa berat. Anya merasa terkuras kreativitasnya, sumber inspirasinya yang biasa pun mengering. Saat menjelajahi situs seniman lain, ia menemukan papan suasana hati yang dikurasi, daftar putar yang menenangkan, dan film pendek yang menggugah bentuk konten hiburan lain yang digunakan seniman untuk menginspirasi dan melepas lelah. Ia menyadari bahwa situs webnya sendiri dapat menawarkan lebih dari sekadar perdagangan. Ia memulai halaman inspirasi kecil yang menautkan ke musik instrumental yang menenangkan yang ia dengarkan sambil melukis, dan menyematkan video pendek bertema seni yang ia temukan daring. Tambahan ini memang halus, tetapi membuat situsnya terasa lebih holistik, bukan hanya tempat untuk berbelanja, tetapi juga untuk menemukan ketenangan kreatif. Ini adalah manfaat tak terduga dari web yang saling terhubung, menawarkan jeda sekaligus tujuan baru. Bab 5. Membangun merek, menempa masa depan seiring matangnya situs web tersebut, pemahaman Anya tentang kekuatannya pun semakin matang. Situs web itu bukan sekadar etalase toko, melainkan perwujudan digital dari seluruh identitas artistiknya. Ia meluangkan waktu untuk menyempurnakan brandingnya. Logonya, sebuah sapuan kuas bergaya yang membentuk simbol tak terhingga, kini tampil konsisten di seluruh titik sentuh digitalnya. Ia mengasah pernyataan artistiknya, memastikan setiap kata beresonansi dengan kedalaman emosional karyanya. Estetika situs webnya, perpaduan warna-warna tanah yang kalem dan seni yang semarak,
menjadi perpanjangan dari studionya, sebuah kisah visual dari gayanya yang unik. Itulah profil definitifnya, jendela yang dikurasi untuk melihat jiwa artistiknya. Bagian galeri, yang awalnya hanya berisi koleksi gambar sederhana, berkembang menjadi portofolio dinamis. Setiap karya disertai deskripsi detail, catatan inspirasi, dan terkadang bahkan video pendek tentang proses kerjanya. Pendalaman perjalanan kreatifnya ini memikat audiensnya, membangun hubungan yang lebih kaya dan intim. Orang-orang tidak hanya membeli lukisan, mereka membeli sepotong kisahnya. Hal ini mengarah pada perkembangan baru yang menarik, komisi. Klien, yang sangat tersentuh oleh karya-karyanya yang sudah ada, mulai menghubungi melalui formulir kontak, meminta karya khusus yang disesuaikan dengan visi spesifik mereka. Anya kini tidak hanya menjual barang, tetapi juga jasanya, keahlian artistiknya yang unik diterapkan untuk mewujudkan impian klien. Menyadari keinginan untuk keterlibatan yang lebih mendalam, Anya meluncurkan serangkaian lokakarya daring. Sesi-sesi ini intim dan interaktif, di mana ia mengajarkan teknik abstrak, berbagi teori warna, dan membimbing para seniman yang bercita-cita tinggi melalui hambatan kreatif mereka sendiri. Ia gencar mempromosikan lokakarya ini di situs webnya, menawarkannya sebagai bentuk layanan berbayar lainnya. Responsnya luar biasa. Para seniman dari seluruh dunia mendaftar, bersemangat untuk belajar darinya. Situs webnya, yang dulunya merupakan poster pencil, dengan cepat bertransformasi menjadi komunitas daring yang berkembang pesat, sebuah bukti kekuatan semangat bersama dan interaksi yang bermakna. Bab 6, kanvas mengembang Anya sedang berada di studionya, tenggelam dalam hiruk-pikuk komisi berskala besar yang baru, ketika ponselnya bergetar menampilkan alamat email yang tak dikenal. Alamat itu berasal dari editor Art Beyond Borders, sebuah majalah seni daring bergengsi yang ia kagumi. Subjek, peluang unggulan, seni Anya Torne Anya tersentak. Email tersebut menjelaskan bahwa salah satu penulis mereka menemukan situs webnya, terpesona oleh gayanya yang unik, kedalaman portofolionya, dan branding yang kuat dan konsisten yang terlihat jelas di setiap detail. Mereka ingin membuat artikel fitur, wawancara mendalam tentang perjalanannya, karya seninya, dan kesuksesan digitalnya. Wawancara yang dilakukan melalui formulir kontak lanjutan di situs webnya dan kemudian melalui panggilan video, berlangsung sangat cepat. Ketika artikelnya tayang, dampaknya langsung terasa dan mendalam. Trafik situs webnya melonjak. Kolom komentar di blognya menjadi forum yang ramai dengan para penggemar baru. Obrolan langsungnya terus-menerus dipenuhi pertanyaan dari galeri, kolektor, dan pencinta seni dari seluruh penjuru dunia. Anya segera menyadari bahwa ia perlu memanfaatkan gelombang interaksi ini. Ia membuat forum khusus di situs webnya tempat para peserta lokakarya dapat berbagi karya yang sedang mereka kerjakan, menerima umpan balik darinya dan sesama seniman, serta membangun jaringan antar sesama yang dinamis. Situs webnya benar-benar menjadi pusat interaksi, tempat pertemuan yang dinamis antara seni dan seniman. Untuk merayakan tonggak sejarah ini dan memamerkan koleksi terbarunya, Anya memutuskan untuk menyelenggarakan pembukaan galeri virtual. Ia melakukan siaran langsung dari studionya, memandu pengunjung melihat karya-karya terbarunya, membahas inspirasi mereka,
dan menjawab pertanyaan secara langsung melalui fitur obrolan situs web. Pengunjung dapat langsung membeli karya-karya tersebut dari halaman koleksi terbaru. Acara ini merupakan kesuksesan yang spektakuler, memadukan keintiman pameran fisik dengan jangkauan luas dunia digital. Melalui acara ini, ia bahkan terhubung dengan 2 seniman pendatang baru lainnya secara daring, yang memicu diskusi tentang kolaborasi di masa mendatang dan memperluas jangkauan, layanan, dan barang yang berpotensi ditawarkan platformnya. Kanvasnya memang semakin luas. Bab 7, Mahakarya Koneksi hanya berdiri di studio barunya. Sebuah loteng luas bermandikan sinar matahari yang menghadap Teluk Port Blossom. Dinding-dindingnya, yang dulu kosong, kini memamerkan permadani cerah karya-karyanya yang tersohor, di samping cetakan berbingkai berisi testimoni pelanggan yang memukau, tangkapan layar analitik situs webnya yang terus berkembang, dan surel dari galeri-galeri internasional yang mencari representasi. Aroma cat baru berpadu dengan aroma samar kopi yang baru diseduh, aroma yang jauh lebih menyenangkan daripada aroma terpentin studio lama. Ia mengusap kanvas halus berpernis, sebuah karya yang terjual dalam hitungan menit setelah peluncuran virtualnya. Perjalanannya, renungnya, sungguh luar biasa. Dari seorang seniman terisolasi yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup, ia telah bertransformasi menjadi merek ternama, wirausahawan yang sukses, dan pusat komunitas seni internasional yang sedang berkembang. Situs webnya adalah denyut nadi segalanya. Situs web tersebut tetap menjadi sumber informasi yang selalu ada, tidak hanya bagi calon pembeli, tetapi juga bagiannya sendiri, sebuah repositori portofolio yang terus berkembang, filosofi artistiknya, dan pertumbuhan bisnisnya. Situs web tersebut menjadi pusat interaksi yang ramai, tempat komentar mengalir bebas, pertanyaan dijawab dengan cepat melalui obrolan langsung atau formulir kontak, dan komunitas yang tulus berkembang pesat di dalam forum-forumnya. Situs web tersebut menjadi tempat inspirasi dan hiburan, baik bagi dirinya maupun pengunjungnya, menawarkan daftar putar pilihan dan film pendek artistik. Yang terpenting, situs web tersebut merupakan platform e-commerce yang tangguh, memfasilitasi penjualan karya seni dan cetakan aslinya yang tak terhitung jumlahnya, serta lokakarya daring dan komisi khusus yang banyak dicari, sebuah pasar yang mulus untuk barang dan jasanya. Dan yang terpenting, situs web tersebut merupakan pernyataan definitif dari merek dan profilnya, sebuah museum digital yang dirancang dengan cermat yang memamerkan karya hidupnya, mengomunikasikan visi artistiknya kepada dunia. Kemungkinannya terasa tak terbatas. Ia sudah merencanakan fitur-fitur baru, mungkin bagian musik khusus yang menampilkan daftar putar kolaboratif dari komunitasnya, atau bahkan pameran virtual 3D interaktif yang memungkinkan pengunjung berjalan-jalan melalui galerinya dari manapun di dunia. Ia menatap layar laptopnya, antar mukanya yang cemerlang menampilkan situs webnya, Anya Torne Art, sebuah entitas yang hidup dan dinamis yang telah menjadi perpanjangan dari dirinya. Itu bukan sekadar alat, itu adalah mahakarya koneksi, kanvas digital yang hidup dan bernapas yang telah membawa seninya dan jiwanya ke dunia. Dan ternyata, dunia siap menerimanya.